Gimana sih menjadi orang tua yang anaknya remaja? Gimana sih cara bersahabat dengan remaja? Gimana sih cara agar kemudian mereka itu bisa nyaman dengan orang tuanya? Itu setiap tahap perkembangan anak, orang tuanya juga harus berkembang. Karena kalau orang tuanya masih di level sebelumnya, sementara anaknya sudah remaja, lalu dia mengelola anak remajanya seperti ketika masih mengelola anak TK atau anak SD, anak pasti berontak. Itu satu sebab yang paling besar mengapa anak remaja itu umumnya lebih dekat dengan peer group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan Mio TV yang rahmati Allah SWT. Jemaah masih istiqomah sekalian rahmati Allah SWT. Pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Cahyadi Takaryawan. Yang mana pada hari ini datang bersama Ustazah Ida Nur Laila. Allah, pada hari ini juga kita sudah mendengarkan tausiah-tausiah beliau tentang bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan problema apa saja yang didapatkan keluarga sehingga kita bisa memberikan penyelesaian atau menyelesaikan masalah yang ada di keluarga kita itu. Alhamdulillah, Ustaz, ahlan wa sahlan bihudurikum Ustaz di Masjid Istiqlal Osaka ini, dan kita sangat senang sekali Ustaz dengan waktu tadi Ustaz mulai tausiah kita mulai dari sebelum maghrib Ustaz sampai habis maghrib, luar biasa sekali. Ya. Ini banyak pembicaraan-pembicaraan kita yang mengenai rumah tangga, bagaimana cara mendidik anak yang lebih bagus lagi Ustaz. Ini kami ingin sedikit ini masukkan nasihat antum Ustaz, buat seluruh jemaah TV, Mio TV rahmati Allah, dan jemaah Masjid Istiqlal Osaka rahmati Allah SWT, dimanapun berada. Ini kita hidup di Jepang nih Ustaz. Dia kadang-kadang suami kerja pagi pulang malam Ustaz. Iya. Nah, istri pun mungkin mengantarkan anak sekolah, kadang-kadang bahasa tidak paham, kadang-kadang terbentur, kadang-kadang lagi bahasa yang terbentur lagi itu Ustaz. Anaknya mengerti bahasa Jepang, ibunya tidak mengerti bahasa Jepang Ustaz. Nah, kadang-kadang timbul emosional tertentu kadang-kadang pada anak Ustaz. Sehingga kadang-kadang pingin marah, tapi ada hukum Allah yang melarang kita tidak harus marah seperti mana yang antum sampaikan tadi Ustaz. Jadi mohon kita sedikit nasihat Ustaz, bagaimana kita hidup di Jepang khususnya dengan budaya kita yang berbeda, yang dengan budaya yang bukan Islami, tapi mereka juga Islami cara kehidupan mereka. Nah, berikan kita tip-tip tentang menghidupkan keluarga rumah tangga dan bagaimana kita bermasyarakat di Jepang Ustaz. Sedikit mohon arahnya Ustaz. Baik, jemaah Masjid Istiqlal Osaka dan para pemirsa TV Mio yang dirahmati Allah SWT, yang sangat penting di dalam membangun kehidupan berumah tangga, termasuk dalam mendidik anak-anak kita di negeri minoritas seperti di Jepang ini, adalah bagaimana membangun kohesi atau kelekatan antar anggota keluarga. Kohesi itulah atau kelekatan itulah yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling terbuka. Jadi kalau suami terbuka dengan istri, istri terbuka dengan suami. Soal kesibukan, sejak berangkat ke Jepang, saya kira semuanya sudah menyadari bahwa pasti akan sibuk selama di sini. Kemudian ketika hidup di sini sekian tahun dan sudah saling mengetahui, suami kerja misalnya, istri kerja misalnya, dan semuanya sibuk, itu saling diketahui. Sesibuk apapun antara suami dan istri itu, jangan hilang kedekatan. Quran menggambarkan kelekatan suami istri itu sebagai libas. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Kaum perempuan itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Quran menggambarkan dengan sangat indah bahwa kelekatan, kohesi antara suami dan istri itu seperti pakaian. Teman-teman sekalian bisa melihat pakaian ini. Kalau saya memakai pakaian ini ya, baju misalnya, ini adalah salah satu contoh libas. Libas itu, pakaian apapun yang kita kenakan, teman-teman sekalian bisa perhatikan, ciri dari setiap pakaian, entah corak pakaiannya kayak apapun, tapi ciri dari setiap pakaian yang kita kenakan adalah satu, dia pasti melekat dengan tubuh pemakainya. Tidak ada pakaian yang ketika dikenakan mengambil jarak dari tubuh pemakainya. Pasti melekat dengan kelekatan yang nyaman. Itu ciri pertama, mesti melekat. Ciri kedua, kelekatannya nyaman. Itulah Quran menggambarkan
suami istri itu seperti libas atau pakaian. Jadi oleh karena itu membangun kebaikan keluarga apalagi di negeri minoritas seperti ini kelekatannya harus semakin kuat. Karena disitulah diperlukan saling terbuka, saling nyaman, saling tidak ada yang disembunyikan berlebihan di antara suami dan istri itu. Demikian pula antara orang tua dengan anak. Nah, jadi anak-anak kita itu akan terpantau kalau dekat dengan orang tuanya. Kenapa demikian? Anak akan mudah curhat, terbuka, tanya ke orang tuanya. Kalau tidak dekat, maka ketika terjadi sesuatu, anak nggak mau cerita. Kalau terjadi sesuatu, anak diam saja. Kalau terjadi sesuatu, anak akan melakukan keputusannya sendiri. Tapi kalau mereka dekat satu dengan yang lainnya, orang tua dekat dengan anak, anak dekat dengan orang tua, mereka punya satu majelis di mana ada keterbukaan di situ. Setiap harinya harus ngobrol, ya. Setiap hari harus ngobrol. Teman-teman sekalian, obrolan itu penting supaya anak-anak merasa diperhatikan, supaya anak-anak merasa dimengerti, anak-anak merasa diterima, dan itulah yang menyebabkan mereka itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang berkumpul tapi nggak ngobrol, ya, suami, istri, anak-anak ngumpul masing-masing sibuk dengan gadgetnya, itu namanya bukan quality time, itu namanya gadget time. Yang menjadi quality time adalah apabila mereka ngumpul dan mereka ngobrol satu dengan yang lainnya. Kedekatan ini yang harus dibangun. Jadi apabila keluarga itu sudah mampu membangun kedekatan atau bahasa Qur'annya libas antara suami dan istri tadi, itu akan menyebabkan semua terhubung, terkoneksi. Sesibuk apapun kita, koneksi kita apa? 1, koneksi spiritual. 2, koneksi doa. 3, koneksi pemikiran, hati, perasaan, satu dengan yang lainnya. Sehingga meskipun fisik nggak ketemu karena masing-masing ada kesibukan, tapi mereka selalu terhubung, selalu tersambung dalam doa-doanya, dalam spiritualnya. Kata ulama-ulama salafun saleh zaman dulu, aku memperbanyak sholatku karenamu, wahai anakku, karena aku ingin Allah menjagamu. Setiap ingat kamu, aku menambah lagi sholatku. Itu namanya hubungan koneksi spiritual. Orang tua yang menambah amal-amal spiritualnya karena ingin kebaikan anaknya. Jadi kalau kita itu hanya menggunakan manajemen manusiawi saja, sahabat sekalian, nggak ada yang bisa, Ustaz, ya. Misalnya kayak pengen memantau anak, terus kemudian naruh GPS atau naruh chip apapun untuk memantau gitu. Lalu kemudian ada CCTV di mana-mana, nggak mungkin. Tetapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam saat yang sama kita membangun kedekatan, kelekatan dengan semua anggota keluarga sehingga kalau duduk bareng, entah makan pagi, entah makan malam gitu, kita saling curhat cerita, tadi apa yang dialami, tadi ngapain, ayah cerita, ibu cerita, anak-anak cerita. Bangunan seperti inilah yang menyebabkan kita saling bisa menguatkan satu dengan yang lain. Memang tidak mudah hidup di negeri minoritas, tetapi semuanya lebih mudah dijalani dengan kebersamaan. Jadi kalau itu bisa kita wujudkan, lebih mudah untuk menjalaninya. Begitu, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa nasihat yang diberikan oleh Ustaz, kita barusan Ustaz Cahyadi, di bagaimana kita membangun komunikasi. Jadi dalam rumah tangga kita, baik itu bersama istri kita, bersama suami kita, bersama anak-anak kita. Karena akan terbentuk sakinah mawaddah rahmah itu ketika ada komunikasi itu, Ustaz, ya. Ini Ustaz, ini ada sedikit ini mungkin waktu kita mesti ke Isya, Ustaz, ya. Di Jepang ini, Ustaz, kadang-kadang ada jarak kadang-kadang, Ustaz. Kadang-kadang antara istri dan suami, karena dengan praidonya, Ustaz, dengan praidonya mungkin anak dengan orang tua, Ustaz. Ini kadang-kadang bagaimana, Ustaz, karena anak-anak sekarang tuh antara anak dan ibu tuh kadang-kadang banyak mereka yang berjarak sekarang, Ustaz. Nah, kadang-kadang ibu bingung untuk mulai pembicaraan dengan anaknya, anak pun mulai bingung untuk mulai pembicaraan dengan ibunya, Ustaz. Jadi, apa yang harus mereka lakukan pembicaraan awal gitu, Ustaz? Ini yang diceritakan oleh Ustaz Rizal itu umum terjadi pada anak-anak yang mulai tumbuh remaja. Jadi, ayah bunda sekalian, Anda bisa perhatikan ketika anak kita masih balita, masih bayi, itu dipeluk terus, digendong terus oleh orang tuanya. Kemudian begitu dia sudah mulai anak sekolah, misalnya sekolah dasar, maka dia bisa sudah mulai berkegiatan sendiri dan masih hangat dengan orang tuanya. Begitu anak ini sudah mulai menginjak masa remaja, SMP, SMA, umumnya di titik itulah kemudian orang tua merasa sudah mulai ada jarak dengan anaknya. Anak berjarak dengan orang tua berjarak dengan anak. Umumnya ketika anak-anak sudah mulai menginjak masa-masa remaja. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Salah satu faktor penting untuk memahami kalau landasan teorinya adalah karena kesenjangan antara anak yang terus bertumbuh dengan keterampilan orang tua yang tidak bertumbuh. Jadi begini, teman-teman sekalian. Orang tua itu keterampilan mendidik anaknya harus bertumbuh karena anaknya bertumbuh terus. Contoh, ketika anak baru lahir, yang dibutuhkan adalah keterampilan bagaimana ngurusi anak lahir. Bagi yang orang tua misalnya mengazankan di telinga kanan menurut Imam Syafi'i atau iqamah di telinga kiri. Setelah itu kemudian kita beri nama di hari ketujuhnya, ada akikoh di tahnik dan seterusnya gitu.
Tapi setelah anaknya tumbuh berkembang, orang tuanya harus berkembang pula keterampilannya, pengetahuannya untuk membersamai tumbuh kembang anak. Sampai kemudian ketika anaknya sudah mulai sekolah di SD, itu juga sudah mulai ada keterampilannya. Biasanya kalau terutama di Indonesia, kalau anak pertama sudah SD, itu punya adik ya. Jadi dia kemudian anaknya mulai tambah itu ketika anaknya sudah mulai SD. Sehingga kalau anaknya banyak kayak saya 6, Ustadz Herizal 7 gitu, itu ketika anak pertamanya masih SD, adik-adiknya masih kecil-kecil gitu. Nah, disitulah manajemen yang harus bertumbuh pada orang tuanya. Satu sisi mereka harus menyayangi, mendidik anak-anaknya yang semakin banyak, sisi yang lainnya dia juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anak itu. Ini kan sesuatu yang harus simultan. Itu akan berubah dengan sangat drastis ketika kemudian anaknya sudah mulai menginjak SMP dan SMA. Saya gunakan standar studi di Indonesia ya, saya tidak tahu di Jepang. Jadi kalau sudah SMP, SMA, ini anak-anak kita sebut sebagai remaja, disitulah orang tua harus tumbuh pula ilmu, pengetahuan, dan keterampilannya untuk mendidik anak-anak remaja. Sayangnya, tidak ada pendidikan seperti ini. Inilah yang kita harapkan sangat besar kalau di Osaka, mudah-mudahan Masjid Istiqlal Osaka akan menjadi pusat edukasi, center dari pendidikan untuk semua level jenjang orang tua yang ada di sini ya, sehingga akhirnya semuanya bisa belajar di sini. Gimana sih menjadi orang tua yang anaknya remaja? Gimana sih cara bersahabat dengan remaja? Gimana sih cara agar kemudian mereka itu bisa nyaman dengan orang tuanya? Itu setiap tahap perkembangan anak, orang tuanya juga harus berkembang, karena kalau orang tuanya masih di level sebelumnya, sementara anaknya sudah remaja, lalu dia mengelola anak remajanya seperti ketika masih mengelola anak TK atau anak SD, anak pasti berontak. Itu satu sebab yang paling besar mengapa anak remaja itu umumnya lebih dekat dengan peer group. Peer group itu teman sebaya. Kenapa mereka bisa curhat leluasa kepada teman sebaya? Karena teman sebaya adalah satu-satunya teman yang di dalam pembicaraannya tidak ada penghakiman, no judgment di dalam mereka berkomunikasi dan berinteraksi. Orang tuanya yang tidak menyadari perkembangan anaknya itu penuh dengan penghakiman. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Anak merasa tidak nyaman dengan perintah-perintah di mana corak perintah seperti itu layaknya diberikan kepada anak SD atau anak TK. Aku sudah gede loh, aku sudah remaja loh, aku sudah ngerti loh, jangan begitu ngomong sama aku. Ayo kita ngomong baik-baik. Aku sudah dewasa, hargai aku sebagai anak dewasa, itu maunya anak remaja. Tapi di mata orang tuanya, kamu masih kecil, kamu belum bisa apa-apa. Sehingga akhirnya muncullah konflik di situ yang menyebabkan berjarak yang diceritakan oleh Ustadz Herizal itu. Kenapa orang tua dengan anak berjarak? Itu umumnya ketika anak sudah mulai remaja, karena orang tuanya tidak bertumbuh keterampilannya, ilmunya, pengetahuannya, sementara anaknya terus bertumbuh umur dan pendidikannya. Nah, di sini perlunya belajar ya. Belajar terus yuk di Masjid Istiqlal Osaka. Di sini tempat edukasi untuk semua usia. Masya Allah, barakallah Ustaz. Tabarakallah Ustaz, Masya Allah. Semoga Allah balas amal jari antum. Demikianlah perbincang singkat kita bersama Ustaz Al-Mukarram Ustaz Cahyadi Takaryawan, yang mana tadi menjabarkan kepada kita. Jadi untuk mendidik anak bagaimana terjalin komunikasi yang maksimal antara anak dan orang tuanya, orang tua juga harus belajar. Bagaimana disampaikan oleh Ustaz ya. Insya Allah, mungkin waktu kita begitu singkat, tapi insya Allah pesan-pesan yang berharga ini, walaupun hanya singkat, akan sangat perlu dan penting kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita yang ada di perantauan ini. Insyaallah, jemaah Mio TV rahmati Allah SWT, mungkin inilah berbincang kita dengan Ustaz kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain, di momen yang lain, dan insyaallah kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Barakallahu fiik, barakalaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mio TV gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.